Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil diskusi dengan rekan kelompok saya, yaitu kelompok 2, mengenai penyelesaian beberapa kasus pada tugas ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari 3 orang, yaitu pertama Ibu Cucu Cuyati, kemudian saya sendiri Ismi Zakia, dan terakhir Bapak Leo Karna Sonjaya. Dalam ruang kolaborasi modul 1.4 terdapat 4 kasus yang harus dipecahkan. Berikut adalah kasus 1. Dari kasus 1 tersebut terdapat 4 pertanyaan yang harus dijawab. Untuk pertanyaan pertama yaitu, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Untuk jawabannya, langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi yaitu pertama, menstabilkan identitas, yaitu sesuai dengan kalimat Ibu menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau kalian ingin sungguh-sungguh meminta maaf. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Sesuai dengan kalimat, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Langkah restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sesuai dengan pernyataan Ibu Santi, apa yang kalian bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati? Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian kedua, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada ide? Pertanyaan kedua dari kasus pertama, yaitu menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Pivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawaban dari pertanyaan yang kedua yaitu restitusi yang dilakukan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahannya. Adapun langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan, pertama, mengakui kesalahan atau meminta maaf. Kedua, keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Ketiga yaitu mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Kemudian keempat, mereka pun akan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Kemudian yang terakhir yaitu Pipi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berikutnya pertanyaan ketiga yaitu dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Untuk jawabannya, posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali yaitu posisi kontrol atau pembuat merasa bersalah.
sesuai dengan pernyataan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerja tugas. Tolong bantu ya. Ibu Eni berperan sebagai pembuat merasa bersalah untuk menarik simpati dari Pipi dan Natali. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Untuk jawabannya yaitu, langkah yang diambil Ibu Santi sudah benar, menyepakati dan menyetujui langkah jika salah satu yang berhalangan tidak masuk dapat digantikan dengan guru mapel yang sama. Berikut adalah paparan kasus kedua. Untuk kasus yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertama yaitu, dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya? Untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1 yaitu posisi kontrol yang diterapkan Bapak Lukman sebagai penghukum. Indikatornya pertama, Pak Lukman memberikan hukuman yang tidak sesuai. Kemudian kedua, Pak Lukman tidak memberikan kesempatan meskipun Sabrina sudah meminta maaf. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau atau monitor. Pak Lukman bersikeras menerapkan peraturan sekolah. Untuk pertanyaan kedua yaitu, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Sabrina yaitu, pertama, Sabrina, mengapa kamu datang terlambat dan memakai sepatu berwarna coklat? Kemudian kedua, Sabrina, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Dan ketiga, bagaimana caramu memperbaiki keadaan terlambat di sekolah serta menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah? Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari kasus kedua. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan yang dituju yaitu menggunakan sepatu berwarna hitam yang merupakan bentuk keberagaman dan keseragaman di sekolah. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Penanganan yang diambil oleh Pak Lukman adalah kontrol penghukum dan pemantau atau monitor. Kemudian langkah-langkahnya yaitu pertama, langkah-langkah beliau untuk menegakkan disiplin dengan cara keras agar peraturan sekolah ditaati oleh kedua, langkah ini pun menimbulkan kekecewaan bagi siswa karena permohonan maaf tidak diterima oleh Pak Lukman. Kemudian ketiga, langkah Pak Lukman harusnya dapat memberikan maaf kepada Sabrina karena sudah meminta maaf. Berikut adalah paparan kasus yang ketiga. Dari kasus yang ketiga, ada 4 pertanyaan yang sudah dijawab oleh kelompok saya. Untuk pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Jawabannya yaitu posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah membuat orang merasa bersalah. Hal ini dibuktikan dengan perkataan yang diucapkan Ibu Dani. Bagaimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkanmu. Tidak kasihan sama ibu. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu pertama, cinta dan kasih sayang. Terlihat perilaku Fajar membuat guru dan teman-temannya memperhatikan dia. Kemudian kedua, kebebasan.
Dalam kasus ini, kemungkinan pelajar merasa bosan dengan penyajian materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya atau memang kurang menyukai pelajaran bahasa Inggris. Pertanyaan ketiga yaitu, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang dilakukan Ibu Dani adalah memanggil Fajar dan menanyakan alasan tentang perilaku Fajar di kelas. Kemudian Ibu Dani menuliskan catatan perilaku Fajar ke dalam buku jurnal sikap, termasuk tindak lanjutnya agar terjadi perubahan sikap Fajar. Kemudian pertanyaan yang diajukan Ibu Dani adalah, pertama, tahukah kamu kesalahan apa yang telah kamu perbuat tadi di kelas? Kemudian kedua, konsekuensi atau sanksi apa atas kesalahan kamu tadi di kelas berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Pertanyaan terakhir yaitu, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Apabila saya menjadi kepala sekolah di sana, saya akan mengajak diskusi Ibu Dani tentang dampak hukuman pada Fajar dan mengenalkan cara restitusi kepada Ibu Dani sebagai salah satu alternatif pemecahan. Berikut adalah paparan kasus terakhir, yaitu kasus keempat. Dari kasus terakhir, yaitu kasus keempat, terdapat 3 pertanyaan yang sudah kelompok saya jawab. Yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Untuk jawabannya, posisi kontrol yang dilakukan Ibu Suti adalah memposisikan guru sebagai manajer. Ibu Suti tidak marah-marah dan meninggikan suara, fokus kepada murid dan melalui dialog mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menempuh solusi atau permasalahan sendiri. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dalam kasus ini, Ibu Suti telah melakukan segitiga restitusi, di antaranya validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan cara, pertama, menstabilkan identitas Dino. Ibu Suti di awal menenangkan keadaan terutama Dino yang sedang marah. Kemudian kedua, menanyakan keyakinan. Dengan pertanyaan, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Kemudian yang ketiga, memvalidasi tindakan yang salah. Dengan pertanyaan, Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Kemudian Anto dikuatkan Ibu Suti dengan cara, pertama, menanyakan keyakinan. Ibu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kemudian kedua, memvalidasi tindakan. Dengan pernyataan Anto, saya perlu kancing, saya diperbaiki Ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari kasus ketiga, yaitu kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut antara lain, pertama, pemecahan masalah. Bagaimana masalah diselesaikan oleh Dino dengan menguatkan nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian kedua, inisiatif.
Ada inisiatif untuk mencari solusi terkait dengan masalah kancing baju Anto yang terlepas. Kemudian yang ketiga, persahabatan. Setelah menemukan solusi dan diselesaikan, mereka berdua kembali bersahabat dengan baik. Kemudian yang keempat, sabar. Anto yang menunjukkan kesabarannya walaupun dirugikan dengan terlepasnya kancing baju. Yang kelima yaitu kehormatan. Sikap saling menghormati yang ditunjukkan dalam sebuah permasalahan. Kemudian yang keenam, kerjasama. Kerjasama antara semua unsur yang terlibat dalam menyelesaikan masalah. Sekian pemaparan yang saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok 2. Sebelum mengucapkan salam penutup presentasi, izinkan saya mengucapkan pantun. Semua CGP Angkatan 8 rata-rata suka makan cumi. Semoga bermanfaat pemaparan kasus dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.